Ya, harga pangan bahan protein, salah satunya daging sapi, melonjak hingga Rp150.000 per kilogram sejak Idul Adha. Angka ini berada di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000. Selain faktor permintaan yang tinggi sehingga stok menipis, diduga membuat harga dari distributor mengalami kenaikan. Pemirsa, harga daging sapi di pasar tradisional bertahan di kisaran Rp150.000 per kilo. Harga ini belum turun sejak momen Idul Adha lalu. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dengan kenaikan harga daging sapi, sudah ada Anissa Rizkia dan juru kamera Sadu Santo di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, Lala? Betul. Ya, selamat pagi Anissa. Berapa persen ini kenaikan harga daging sapi di sana dan apakah ini berdampak pada penjualannya? Ya, Togi dan juga Lala, tentunya kenaikan harga yang cukup fluktuatif sejak 2 bulan terakhir ini, yakni yang biasanya di angka Rp130.000 per kilogramnya, kini sudah mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh sebagian para pembeli begitu yang mereka biasanya membeli asupan protein berupa daging sapi di salah satu pasar yang ada di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Lama. Togi dan juga Lala, kalau dilihat ini memang situasi dan kondisi saat ini tidak banyak begitu ya para pembeli yang menuju ke losmen daging sapi. Namun saya akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Bapak Rubinto menjadi salah satu pedagang daging sapi di sini. Bapak bisa disampaikan ini sudah naik menjadi Rp150.000 per kilogramnya sejak kapan dan bagaimana ini pembelian saat ini, apakah ada penurunan atau justru stabil? Ini maaf, ini dari pusatnya harga daging stabil udah 150. Tapi sebelumnya itu 140. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Jadi konsumen bisa beli, bisa makan harga daging itu sekian-sekian. Karena konsumen sekarang lebih mendingan tempe tahu. Ya, pembeli berkurang jauh pokoknya sekarang. Nah, komoditas yang dipilih tempe dan juga tahu. Namun sebagian konsumen ini masih bertahan membeli daging sapi. Hingga kini, Pak, berapa penurunan omset yang dirasakan oleh pedagang sapi Bapak terutama berjualan di Kebayoran Lama ini? Kalau saya seluruhnya pedagang Bayoran Lama ya, itu mencapai 60% turun gratis. Jauh. Sebelumnya itu 30% udah lumayan, 80% lumayan. Sekarang 60% itu turun gratis. Konsumen sama sekali. Nah, kemudian apa siasat yang Bapak lakukan sampai saat ini bertahan menjadi penjual daging sapi? Apakah Bapak juga memberikan diskon atau potongan harga begitu, atau ada harapan begitu Pak yang ingin Bapak utarakan? Ya, kalau saya mudah-mudahan harapan pedagang Bayoran Lama ya, seluruh pedagang mudah-mudahan harga daging turun. Jadi bisa konsumen bisa stabil. Bisa banyak. Ya, jadi nggak ada turunan, nggak ada naiknya, jadi stabil gitu. Boleh dijelaskan Pak, 150 itu yang bagian apa saja? Bagian paha semua, ini begini, ini paha, ini paling mulus, paling bagus, ini 150. Tapi kalau di pedagang lainnya, kalau yang mulus begini 160. Sudah sampai 160. Iya. Kalau di Bapak, kenapa Bapak masih mempertahankan harga di 150, tidak mengikuti pedagang-pedagang lainnya di 160.000, Pak? Kalau saya bukannya gini-gini enggak, kita bagi-bagi rezeki biar awet. Jadi semuanya ada pembelian banyak, saya bisa ngasih uang parkir. Oke, baik.
Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan, semoga pemerintah bisa menstabilkan kembali harga di angka 140.000 sesuai dengan keinginan Bapak dan juga para konsumen tentunya. Baik, itulah tadi Togi dan juga Lala perbincangan saya bersama salah seorang pedagang yang mengaku memang sudah sejak Idul Adha pada bulan Mei 2026 ini harga daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini merangkak naik, dan tentunya harapan yang tadi disampaikan agar pemerintah bisa menstabilkan kembali harga komoditas daging sapi ini bisa kembali turun, kembali normal di angka 140.000 per kilogramnya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Togi dan juga Lala karena saya mau berbelanja daging setelah ini. Silahkan. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juri kamera Sadu Santo telah melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Anissa. Pemirsa, Turki kerahkan ratusan kendaraan lapis baja dan puluhan tank baja menuju Suriah. Informasinya usai jeda. Tetap. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca Hakim Pra-Peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NU. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Ya, kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri